Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, kita akan bahas lagi tentang Pak Anies kawan-kawan. Ya, Pak Anies tadi itu ada di Kuningan. Kawan-kawan di sana mengabarkan bahwa Pak Anies ada di Kuningan. Dan sekali lagi bahwasanya ulama itu kembali bersikap. Setiap kunjungan Anies ke pelosok negeri, semua ulama setempat mendukung dan mendoakan kemenangan amin. Tak terkecuali para ulama di Kuningan kawan-kawan. Dan seperti kita ketahui bahwa Kuningan ini, kalau tidak salah itu kan tempat kelahiran Pak Anies kalau tidak salah. Dan saya pikir ini yang harus kita bahas lebih jauh lagi, sebab para ulama, para kiai itu memang selalu bersikap ketika Pak Anies berkunjung dimanapun itu. Dan sebagian besar para ulama, para kiai mendukung Pak Anies. Coba kita highlight berita ini kawan-kawan. Nah kawan-kawan, mungkin sudah lihat di sini, ulama bersikap setiap kunjungan Pak Anies ke pelosok negeri, semua ulama setempat mendukung dan mendoakan kemenangan amin. Tak terkecuali para ulama di Kuningan. Coba kita putar videonya kawan-kawan. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dengan ini kami segenap alim ulama dan dzurriyyah Eyang Hasan Maulani Kabupaten Kuningan dengan kesungguhan hati dan sukarela menyatakan: satu, mendukung pasangan capres Haji Anies Baswedan dan Dr. Haji Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Dua, berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak secara maksimal dan siap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemenangan pasangan Haji Anies Baswedan dan Dr. Haji Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Tiga, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami segenap para ulama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, semoga pasangan Haji Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Amin. Demikian pernyataan sikap dan deklarasi kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memudahkan langkah-langkah dan perjuangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi kawan-kawan. Saya rasa ini sudah jelas bahwasannya para alim ulama, habaib, dan para kiai khususnya yang ada di pesantren-pesantren jelas itu sudah akan memilih Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Terlebih lagi kemarin itu para ulama itu sudah menyepakati bahwasanya hanya pasangan ini yang betul-betul berasal dari kalangan santri. Pak Anies berasal dari kalangan santri, begitu juga dengan Pak Muhaimin. Pak Muhaimin yang kental banget sejak lahir sudah NU, dan Pak Anies dengan Muhammadiyahnya. Kemudian saya rasa Pak Anies kalau pasangan ini itu kalau organisasi kemahasiswaan mungkin Pak Anies akan terwakilkan dalam organisasi HMI, kemudian Gus Imin akan terwakilkan dengan organisasi PMI. Dua organisasi ini akan bersatu, saya rasa akan memenangkan pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024, kawan-kawan. Terlebih lagi, sulit sekali untuk melihat celah dari pasangan ini, kawan-kawan. Bahkan paslon nomor 2 TKN mereka atau buzzer-buzzer mereka itu sangat sulit menemukan sisi apa yang akan diserang dari dua sosok ini, dari pasangan ini. Itu betul-betul membuat mereka pusing gitu. Dan terlebih lagi di lain sisi paslon nomor 1 Pak Prabowo Gibran makin hari makin banyak blunder. Kalau sekarang paslon nomor 3 ya karena Pak Ganjar kurang disorot akhir-akhir ini, sehingga blundernya itu berkurang juga. Karena saya rasa yang paling disorot belakangan ini adalah asam sulfat untuk ibu hamil. itu idenya Pak Gibran itu. Aduh, wajar jikalau Pak Gibran ini takut debat, karena memang referensi bacaannya kurang begitu. Karena timnya Pak Gibran itu saya rasa juga tidak memahami masalah ke depan itu. Bahkan bagaimana kemudian kita lihat Pak Gibran menyatakan asam sulfat untuk ibu hamil itu dua kali kesempatan di tempat yang berbeda. Saya rasa ini betul-betul blunder yang fatal, yang tidak sekedar harus disoroti Pak Gibrannya, tetapi orang-orang di sekitarnya, karena kurang briefing atau memang kurang referensi atau seperti apa. Itu betul-betul sangat merugikan untuk paslon nomor 2. Itu terlihat sekali bahwasanya belakangan ini banyak sekali elektabilitas mereka menurun. Paslon nomor 3 jangan dikata, paslon nomor 3 ini hanya orang-orang situ aja, hanya orang-orang PDI saja yang mendukung P3 ini. Tidak ada orang luar dan sebagainya. Tidak ada penambahan, stagnan elektabilitasnya. Berbeda dengan Pak Anies itu, semakin hari gerakan perubahan itu semakin bertambah. Semakin hari gerakan perubahan itu elektabilitasnya semakin bertambah. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.